kini yang merasa kekurangan di siko apa Pak? Oh banyak, kalau kekurangan banyak. Misalnya, contoh, tahu didanga sama pejabat-pejabat kita, iko bisa disupport. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sana basuh balik jo yang tabuzer, yang tagia budak seringnya di pot bunga. Hari ko sana, ko malam ambil suasana sana. Yang kini ado di Batu Busua. Kalau di sana Kota Padang pasti tahu. Tapi nanti rantau, ia masih ragu. Batu Busuk itu daerah di pinggir Kota Padang, jadi arah Kaunan masana. Nah, suasana tradisi sedang tabangun malam kodisiko, ada Pak N, betul ya Pak? Ada Pak Man, betul Pak Edi. Mengayu yang menghadirkan beliau-beliau ko, orang-orang tradisi ko di sana, karena kita akan ngupas banyak tentang grup Randai Nagosati Batu Busuk yang cukup lama sebenarnya. Jadi grup ko termasuk grup Randai nan cukup tua di Kota Padang, tapi sempat vakum lama, kemudian balik lihat dan iko akan kita kupas jo beliau ko guru-gurunya di siko guru-guru silet. Nah, kira-kira Pak, iko sebenarnya perguruan silet dulu kan Nagosati ko atau Randai? Saya nak nyerek. Wiko maju. Bapak. Nagosati go pertama didirikan dulu tuh itulah Randai dulunya. Oh Randai, memang Randai dulu. Memang Randai dulunya. Kemudian di tahun-tahun belakangan, akhir-akhir tahun vakum tuh pernah dicampur dengan sile. Dengan sile. Iya. Setelah itu tuh vakum sampai beberapa tahun belakang. Lama tak pokoknya. Lama vakum ya Pak? Lama mah. Dari tahun 96 sampai tahun 2007 balik itu vakum tuh. 96 sampai 2007 balik vakum. Cukup lama masa nak. Jadi duitnya pertamanya tahun 80 sampai 96 itu. Oh, jadi mulainya Nagosati ko lahir tahun 80 ah. Ya. Pendirinya siapa saja dulu Pak? Itu tua-tua kita loh, tua-tua silet, guru-guru kita dulu yang gini kok lah banyak yang meninggal tuh. Nan masih ada kira-kira tua silet kita? Masih ada. Jadi sekian lama vakum, kemudian balik lihat keinginan untuk mana lihat? Iya, membuat balik supaya nak tahu ni kampung kan gitu. Ayo, cerita step Pak, ambil Pak motivasi apa modisiko membalian-balik kesenian Randai ko gitu. Apalagi kalau zaman kini anak muda bantuan anak nio doh. Malih bananya mengajar tradisi ko sibuk jape jogim kan. Apa karena salah satu itu motivasinya atau Pak? Itu termasuk salah satu motivasi untuk menegang Randai, termasuk salah satunya. Iya. Yang lainnya kan di kalau zaman-zaman kini kok kan lah marak lo narkoba, macam-macam bentuk ini kok. Iya. Narkoba. Jadi awak takut anak muda-muda awak kok terpengaruh lo beko masuk ke wilayah terpengaruh banyak beko kan itu. Jadi di musyawarah rinyo untuk berkumpul untuk berraja sehingga tabuik sampai untuk menjadikan Randai ko. Gitu. Oh, jadi di sana intinya dibantu balik, diaktifkan balik kesenian Randai Nagosati ko di sana bukan hanya persoalan bahwa mereka bisa melestarikan kesenian tradisi, tapi ternyata salah satu cara yang paling efektif di sana bahwa mereka tidak terjerumus kayak namun narkoba dan pergaulan-pergaulan yang menyesatkan. Seperti itu kira-kira, nak? Iya. Betul tak? Nah, Pak En siko pelatih atau apa ceritanya? Ambo sebagai ketua di Sanggar Nagosati. Ketua. Kini lah seperti apa sih perkembangan kok dari jadi kan aktif balik 2 tahun kok 2 tahun kok balik kan sempat vakum dari 2000 berapa tadi 2009 sampai 9 sampai ke 2007 balik. 2007 balik itu vakum mati mana ndak do bangari do. Ada mengari dah. Kemudian balik lihat kini. Balik kini. Lah sampai mah perkembangannya. Lah balik kini ko lah sampai mah perkembangan grup Randai awak ko. Maksudnya lah mulai anak-anak latihan balik lah punya cerita balik Randai lah mulai ikut lomba atau apa? Nyo mau ikut sejarahnya seketek jong. Kami kebetulan di waktu itu. Karena Randai kalau lama vakum. Iya. Jadi kami di antara orang tua, iya. baik pun adik-adik dan rekan-rekan,
di bawah berumbu. Ya. Berceritalah masalah randai tadi. Ya. Yang pertama, yang kedua, setelah diadili oleh adik-adik atau kakak awak ko, diperbincang masalah gurunya, masalah yang penusi untuk bagian perempuannya. Iya. Insya Allah disetujuinya. Iya. Jadi kami itu berdiri itu untuk memang dari hati nurani kami. Iya. Kami tanpa ada modal satupun istilahnya dari pemerintahan dari manapun kami nak dorong. Itu PT itu dari Mas Lamoko? Pitiko Selamoko insya Allah kami bangun tuh memang hati nurani kami dengan anak-anak kami. Anak-anak kami bersemangat karena randai tradisional kok Allah mulai banyak terhindar. Jadi kami pun bahas supaya tangke balik tradisi Minangkabau gitu. Nggak, latihan setiap hari mana? Latihan yang wajib kami 2 kali 2 kali seminggu. seminggu. Itu kan besoknya ada biaya pelatih. Itu dari mana tuh? Biaya itu sosialisasi terhadap masyarakat ke kami. Berarti dun sana Bapak Pak Ambo, dun sana kita nanti Batu Busuk kok managaan sebuah kesenian tradisi itu jo modal surang. Jadi kok ada dun sana menyumbang iya minum, jadi serpo itu. Iya. Salamoko bantuan pemerintah serpuan ada. Bantuan pemerintah yang di atas nama pemerintah belum ada. Alun ada sama sekali. Baik pun DPD Kota Padang maupun provinsi maupun wali kota maupun gubernur sekalian. Ala pernah mencoba menghubungi Pak? Insya Allah kami belum pernah untuk menghubungi. Karena jaringan kami tidak ada. Oh, jaringan tidak ada. Jadi sebetulnya dun sana mudah-mudahan Iko bisa mengetuk hati instansi pemerintahan dan orang-orang yang punya kepentingan dalam mengurus seni budaya, tamusa mungkin anggota DPRD Kota Padang sendiri yang peduli agar Iko menjadi perhatian. Begitu semangatnya masyarakat Batu Busuk untuk membangkitkan balik kesenian randai yang lalamu mati. Tapi bagaimanapun mungkin tujuan awal tidak pitih di Sikodo, tapi bagaimana melestarikan seni tradisinya. Pak Edi di Siko sebagai apa Pak Edi? Guru. Bapak Edi Mali antusias anak-anak kita di Siko. Kalau antusias anak-anakku cukup semangat. Cukup semangat. Iko memang warga awak nanti Batu Busuk. Khusus Batu Busuk. Kalau seandainya ada di luar Batu Busuk, kok ni bagabuah sekolah boleh? Boleh. Anak-anak kau membayar nak latihan? Tidak. Oh perai. Sana bisa perai. Sementara yang kalau diajak orang pergi melatihan sana melatih lagu saya tetap membayar sana. Nah itulah bantu dari satu kesenian dan tradisi yang tumbuh di masyarakatnya dan sangat disayangkan kalau ikut tidak mendapat perhatian banyak dari berbagai pihak di sana. Pak, sebetulnya harapan ke depan Sarpua Pak? Iya. Kalau harapan agak tinggi kok. Sarpua. Kami ingin Bana Randai itu berkembang sampai ke tahap bukan nasional maka bahkan lebih dari itu kan. Dikenalkan ke dunia bagaimana? Iya. Dan kini yang merasa kekurangan di Siko apa Pak? Oh banyak, kalau kekurangan banyak. Misalnya, contoh, tahu didanga sama pejabat-pejabat kita, Iko bisa disupport. Banyak alat musik masih kurang, pakaian masih kurang, masih banyak. Itu dana patang membeli alat musik, membeli pakaian itu dari bidang Asia. Itu tuh ada sebagian dana yang membantu itu Semen Padang Pak. Oh, Iya. berarti CSR-nya Semen Padang. Berarti kan adalah peduli dari BUMN tuh mah kini. Nah, dan tuh bantuan tuh ngalir taruh. Taruh indak doh. Enggak. Sekali kami dapat baru. Bara bantuan tuh dulu pada Bantuan perkirakan 10 juta. 10 juta. Kemudian di Bali 10 juta. Di Balian ke celana Galembong, latihan dan alat-alat musik. itu tahun bara? Tahun 2008 balik. 2008 balik. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu lagi dapat bantuan di sana. Masih lo celana tuh Pak? Masih bisa dipakai, masih pakai ya? Itu Pak, masih dipakai untuk latihan Pak. Iya. Jadi kalau seandainya kami main Pak diundang atau pejabat, tapaso yang bawa latihan itu dibawa Pak. Apalah bantu yang kira tuh Pak. Jadi kalau pas dia untuk latihan dipakai itu juga, untuk penampilan itu juga gitu. Nah, selama balik lihat kok dan sebab vakum kok pernah tampil di mana? Oh, dulu pernah kami tampil untuk masyarakat. Iya. Di Kampung Pinang. Kampung Pinang Di Cangkeh. Di Lamumuki. Itu lagi bayi ya? Bayi
Balong ngeceknya itu yang bayi ya. Antara yo je indak Terus contoh. indak, menurut bako namanya. Iya manula indak bako. Jadi ambo agak bingungnya kini apa-apa ambo di siko bisa menghidupkan kondisi Randai tanpa biaya, hanya mengharapkan donasi dari dusana dan sekeliling kampung. Paling iya tuh pakaian-pakaianku tentu masih jadi pikiran deh Pak saudara. Betul yang, iya benar. Jadi pikiran untuk kami, tetapi kami tidak patah semangat untuk itu. Kami walaupun tidak dapat bantuan dari pemerintah, Iya. kami berusaha semungkinnya untuk anak-anak akan melanjutkan perjalanan kau. Ikolah bantu pengorbanan seniman tradisi di sana dan awak harus akui seniman tradisi itu memang luar biasa karena mereka tidak berpikir bahwa caranya mendapat MPT, bahwa mendapat biaya iko, tapi bagaimana mereka berproses. Proses iko yang selalu menjadi cerminan harus yo bagi seluruh seniman termasuk Yuang Suranu sana. Terakhir Pak, Yep, yang. kira-kira harapan ke depan silakan sampai masing-masing apa lo? Silakan, Pak. Harapan kami. Iya. Harapan Ambo Pak sebagai ketua di Sanggar Nagosati Batu Busua. Ba anak-anak Ambo ko Pak. Nampak lo di media tuh Pak. Iya. Makanya calik di orang banyak tuh Pak. Iya. Aduh lo meloncek-loncek di media tuh Pak. Amo ditulun anak Ambo tuh Pak. Nyo calik lo di pejabat banyak tuh Pak. Jadi ba aku inyo anak-anak Ambo supaya terkenal lo nyo. Yang pertama, yang kedua motivasi untuk masyarakat Ambo Pak. Iya, iya. Supaya semakin banyaknya masuk untuk latihan tradisi Minangkabau Pak. Nah, jadi yang kedua tuh, bahas supaya tradisi Minangkabau Pak diangkat balik gitu. Nah, jangan sampai terpanam. Ya, ya. Nah, itu Pak. Oke, Pak, ada sampaian? Kalau harapan tentu ada harapan untuk ke depannya Pak Randai. Iya. Randai ko milik bukan hanya milik anggota Randai saja, tapi adalah milik masyarakat Batu Busuk kan itu. Iya. Supaya Randai ko bisa berkembang, Randai bisa berkembang, anak-anak ko terjauh dari narkoba dan mengenal memahami tradisi Minangkabau ko baan sebenarnya. Iya, iya, iya. Kini kan banyak anak-anak muda malah ditanya suku sih tidak tentu, aduh tidak tentu. Iya. Jadi agak marah suako kan begitu. Banyak mereka tidak paham sebenarnya, Pak. Abana Minangkabau pun tidak paham. Jadi jangan sampai kehidupan modern menenggelamkan sisi-sisi nilai-nilai tradisi ada di istiadat Minangkabau di diri anak muda kan. Ya, iya. Tuh, yang Pak, ada Pak yang disampaikan? Ya, silakan Pak. Kalau itulah cukup sudah. Alah cukup saja Pak. Kalau guru ya mau dia tuh sana. Di Ambo ada tersos tek yo. Atuh Pak. Terso benar di Ambo. Atuh sabian lah. Awak nan punyo Randai ko, Josilek ko, Iya. urang Minangkabau. Iya. Ba aku urang luar bisa menjual ke tempat awak. Mbak aku. Baku urang luar bisa menjual ke tempat awak balik yuang. Manjua sarupa kira-kira Pak. Contohnya. Ambon yo biar dun sana kita na lain tahu. Ikut contoh. nanti jadi sebenarnya di kampung kita. Apa? Contohnya yuang. Dari luar berlatih untuk ke Maria. Ya. Lebar aja ke Ya. Minangkabau. Setelah dapet di Minangkabau, nyo kembangkan keluar. Samantaro de orang awak kurang mempedulikan orang nanti teh, Ya. bukan anak-anak. Jadi lah masuknya balik ada yang ke nyo balik ama menjadi guru awak di sekolah. Samantaro punya awak dijual di sekolah. Baik kira tu. Itu tak jadi ya Pak ya? Tak jadilah model kini. Supaya nyo punya awak kau jangan terjadi model itu kan itu. Ya, mau kasih banyak. Dun sana, ikolah kondisi real. Ko langsung apa-apa ambo ko di siko na orang peduli jo kesenian tradisional Minangkabau lah menyampaikan kondisi-kondisi yang terjadi. Tapi ingat, tujuan dari hal iko kami bincang-bincang ko semata-mata bukan masalah materi saja, tapi ikolah bentuk dari kepedulian masyarakat tradisi Minangkabau sendiri terhadap keseniannya. Ada le Pak nak disampaikan Pak? Kira-kira? Alah cukup Pak. Lah, dun sana mudah-mudahan kita sadonya bisa menjadikan beliau-beliau kok dan grup Randai Nagosati sebagai inspirasi, motivasi untuk kita sadonya bagaimana melestarikan kesenian Minangkabau seutuhnya. Lalu sana Yuan Tagia lah di grup Randai Nagosati. Kita tunggu na lain dan sana bisa nonton Iko Randainya.
Baru merasa talioi hati di dalam pamengan mata talioi disemburan pamengan mata talioi disemburan. Assalamualaikum. Lai bau orang ateh rumah. Dagang main bau sekali ku. Kok boleh menumpang sudah. Niat hati nak bertanya. Waalaikumsalam. Walah dua nama kita dan tagak tanah halaman. Tak balai air madang pulau. Berjalan menuju Parentian. Dari mano hendak ke mano? Kok lai buliah apa batanya? Siapa namo galatuan? Tak boleh tantu ambo ka main bawah. Oh mudo semara alam. Usah lama tagak di halaman. Untung mudo lai cepet pulang. Lambek tiba dengan pesan. Waktu mudo di Medan. Ayah je mudo bakabanya. Lai ke elok peruntuangan. Tarangkan bakab ke ambo. Nak senang dalam hati. Saat ambola datang di bau untung para saya. Tapi sementang pun ba itu memaknan usah jameh banang. Kurang pancameh mati hanya. Kurang panggamang mati jatuh. Kok anyo bapak nan jemande. InsyaAllah lai saya. Alhamdulillah. Oh mudo dia buyang tentang itu. Cik 2 3 lah habis anak lah no lah habis